Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir maupun batin, sehingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita di masjid ini bersama dengan seluruh pengurus yang lain. Juga yang kami hormati kanda kami Bapak Haji Rizal, kuda kami bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di atas, adik-adik semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hikmatnya kepada kita sehingga sampai kepada malam, insyaallah malam 19 kata Pak Ketua tadi ya, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman Islam, sehingga kita masih tetap bersemangat untuk memakmurkan masjid Allah ini. Salawat dan salam juga mari kita agungkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah membagi 3 bagian dari babak untuk kita menyelesaikan tugas sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan kewajiban berpuasa ini. Sepertiga pertama atau 10 hari pertama, ya, kata para ulama ini merupakan babak rahmat, babak kasih sayang Allah. Ibarat kalau kita sebuah pertandingan, ini adalah merupakan babak penyisihan 10 hari pertama. Semua kesebelasan itu turun semua ke lapangan. Artinya rame di masjid. Di mana-mana rame. Masjid, di musola, di mana tempat tarawih rame pada 10 hari pertama. Nah, itu namanya babak penyisihan. Kemudian babak kedua adalah semifinal. Yang disebut juga adalah babak ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingin kita capai dalam rangka kewajiban kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuninya kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian babak berikutnya adalah babak semifinal, babak final, yaitu yang disebut dengan
itkum minan nar, terbebasnya kita dari api neraka. Nah, sebentar lagi babak yang terakhir inilah sebetulnya yang akan kita raih. Kenapa di akhir Ramadan itu kata Rasulullah SAW banyak keutamaan-keutamaan di 10 akhir Ramadan? Karena Rasul tahu ya manusia ini kadang-kadang semangatnya itu di awal saja, kemudian lama-lama pertengahan menurun, babak berikutnya menurun lagi. Nah, tetapi maka Rasulullah SAW memberikan untuk kesempurnaan, memberikan semangat kepada umat yang sudah agak melemah keimanannya, yaitu keutamaan 10 hari terakhir. Yang pertama, keutamaan 10 hari terakhir yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan tentang petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Quran itu supaya menjadi petunjuk bagi kita? Tentu yang pertama, Al-Quran itu harus dibaca. Artinya kita harus mempelajari membaca Al-Quran itu. Ini keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah, membaca satu huruf saja 10 kebaikannya. 3 huruf dicontohkan oleh Rasulullah, alif lam mim, berarti 30 kebaikan. Apalagi kita membacanya dalam bulan suci Ramadan yang pahalanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Bapak Ibu sekalian kita masih ingat ketika kita belajar membaca turunan kalau di kampung dulu. Ya, diejak kita, ya diejak, ya. Kalau kata orang Lampung, alif atas a, alif bawah i, alif depan u a, ba atas baba, bawah bi, ba depan bu ba. Pinter ibu-ibu. Ya, ya. Orang Sunda beda lagi nih, ya. Si a, ya, a acem, cecem, ya. Alif jabar a, alif jare i, alif fase u a, i u, beja barba bejare bi, bepase buba, bibu. Nah, saya pernah ngajar di lingkungan Kaliawi, ketemu dengan orang-orang awak, ya orang Padang, rupanya ada juga, ya. Alif di atas a, alif di bawah i, alif depan u a, i u, ba di atas ba, ba di bawah bi, ba depan bu ba, bibu, sama saja rupanya. Ya, insya Allah semua kita ini ada teknisnya. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu sendiri. Semua suku kita pasti ada cara-cara membacanya, tapi tujuannya sama. Maka keistimewaan Al-Quran itu, ya, walaupun suku apapun, ya, ketika berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, ketika sholat sama bacaannya, nggak ada yang beda, nggak, ya. Nah, walaupun orang Padang misalnya, kalau bicara kan agak menggelayut, mengkol-mengkol perasaan itu, ya. Nah, ya, nah, inna azabi lasyadid, nah, gitu kan, misalnya seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau kita sudah bertemu, ya, dalam satu wadah konferensi Islam terbesar dunia, melaksanakan misalnya haji ke Baitullah, sama saja, nggak ada bedanya. Ini keistimewaan Al-Quran.
Ketika takbir Allahu Akbar, nah tidak ada yang Allah nan gadang, misalnya, ya Allah si balak, ya Allah anu agung cip cecep, nah nggak ada itu, semua Allahu Akbar. Nah ini kita belajar dulu di kampung seperti itu. Nah kemudian bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita? Setelah kita belajar membacanya, kita belajar juga untuk memahaminya. Kemudian kita belajar juga untuk tahu terjemahannya apa. Supaya apa? Supaya kita tahu isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Perintahnya apa, omongannya apa. Ya. Nah, seperti puasa ini kan perintah Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Baru tahu kita bahwa itu perintahnya ada dalam Al-Quran untuk puasa. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Begitupun sholat. Ya, sholat itu juga di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, aqimis sholat, kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya bagaimana keutamaan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran itu keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama ini ada pedomannya, ada kitab sucinya, tetapi Al-Quran tidak ada yang mengalahkan. Kenapa? Inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa enggak ada orang yang berusaha untuk memalsukan Al-Quran? Banyak. Ya, pada zaman Rasul masih ada, masih hidup. Banyak itu. Ya, yang mau memalsukan Al-Quran, tapi enggak bisa. Malah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kamu bisa, silahkan satu ayat saja, enggak usah banyak-banyak, kata Allah. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa memalsukan Al-Quran itu. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari terakhir ini keutamaannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini makanya kita tadi Pak Ketua mengajak kita untuk beriktikaf, ya. Ini sangat bagus sekali nih kalau bisa mampu kita untuk beriktikaf di masjid ini. Karena inilah sebetulnya tidak ada Lailatul Qadar itu di luar bulan Ramadan, enggak ada. Ya. Nah, di mana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim
min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, sering kita baca, ya kita sudah hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah. Ya, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu, kata Allah? Allah bukan nggak tahu menanyakan ini. Ya, sesuatu yang pasti, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Nah, apa sih maksudnya itu? Ya, kalau kita beramal pada malam hari itu, ya amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun Pak ya 1000 bulan itu? Hah? Berapa? 80-an. Iya, lebih kayaknya ya 80-an. Masya Allah. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah umur sekian. Ya, nggak mau saya ngomongnya sekiannya berapa masing-masing. Ya. Nah, ibadah kita dinilai oleh Allah, kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 1000 bulan. Artinya itulah keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Maka marilah kita kejar itu, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih dari 1000 bulan kebaikan itu. Nah, tanazzalul malaikat warruhu fiha, kata Allah. Ya, pada malam hari itu juga turun malaikat. Ya, malaikat Jibril, malaikat Ruh. Biizni rabbihim, dengan izin Rabbnya. Ya, biizni rabbihim min kulli amr, untuk menentukan segala urusan manusia. Masya Allah, kita ditentukan pada malam hari itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kesejahteraan, ya, sampai pada terbitnya fajar. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dapat diambil dari malam Lailatul Qadar ini adalah kesejahteraan, kedamaian kita. Ya, jadi kita puasa itu betul-betul membawa kedamaian, adem ayem. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, ketika mendapatkan Lailatul Qadar pada malam hari itu sunyi, sepi, adem, perasaan juga enak. Dan kata Rasulullah juga dalam sebuah hadis dikatakan, matahari itu keluar, ya, tidak panas dan tidak terlalu terang. Nah, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup, sedang-sedang saja. Itu ciri-cirinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan akan diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu. Kemudian kesejahteraan, penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat-malaikat pada turun pada malam hari itu, dan penuh kebaikan. Pintu langit dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ibadah kita di 10 akhir Ramadan ini, yang insya Allah besok malam barangkali atau 2 hari berikutnya, ya,
kita akan memasuki hari yang ke-10 atau malam yang ke-10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai yang lebih besar, lebih daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.